Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, Bapak, Ibu, dan pemirsa TV UPI. Apa kabar? Semoga hari ini kita berada dalam sehat walafiat. Senang sekali kita dapat berjumpa di program pembelajaran jarak jauh TV UPI, Edukasi Generasi. Pada kesempatan ini, kenangan saya Saifullah akan memberikan materi pelajaran kelas 6, tema 6, pertumbuhan dan perkembangan manusia serta masa pubertas. Anak sekalian, pada kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Pertumbuhan dan perkembangan, 2. Tahapan tumbuh dan kembang, yang ketiga, perbandingan ciri-ciri fisik remaja laki-laki dan perempuan pada masa pubertas. Anak-anak sekalian, pada materi ini Bapak harapkan kalian dapat memahami 1. Definisi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang kedua, tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang ketiga, ciri-ciri fisik anak-anak dan remaja pada pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dan yang keempat, ciri fisik laki-laki dan perempuan pada masa pubertas. Serta yang terakhir, yang nomor 5, cara memelihara dan menjaga kesehatan badan pada masa pubertas. Anak sekalian, baiklah, dan pemirsa TV UPI, anak-anak dan pemirsa TV UPI, kita mulai pembelajaran hari ini dengan menyaksikan tayangan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Apakah sehat hari ini? Alhamdulillah kalau kalian semuanya sehat. Kemudian bagaimana, ada yang tidak hadir atau yang sakit? Ya, baik, kalau hadir semuanya, ya, kita buka pembelajaran hari ini dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita berdoa dulu sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ya. Kita pimpin berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Baik, anak-anak, pada hari ini Bapak akan membahas atau menerangkan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia serta pubertas. Ya. Baik anak-anak, kita mulai, ya, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ya. Kita ketahui pembelajaran minggu kemarin sudah diterangkan oleh Bapak, maka hari ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, pertumbuhan adalah, ya, proses bertambahnya ukuran dan jumlah sel di dalam tubuh. Ya. Misalnya, nah, berat tubuh kita saat usia balita berbeda dengan saat masa remaja. Jadi akan ada perbedaan, ya, anak-anak, antara berat tubuh saat balita dengan remaja. Ya, mungkin kalian akan memperhatikan, ya, bagaimana manusia yang atau kita saat tubuh atau saat balita dengan masa remaja. Nah, perkembangan adalah proses pendewasaan atau pematangan organ-organ tubuh manusia. Misalnya, bertambah atau berubah fungsi organ tubuh manusia. Jadi, anak-anak, perkembangan itu dapat dilihat dari bertambah atau berubah fungsi organ tubuh manusia. Ya, fungsi organ tubuh manusia. Banyak organ tubuh manusia, ya. Nah, selanjutnya anak-anak, tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Bayi adalah manusia
yang baru lahir dan sangat bergantung pada orang tuanya. Bayi belum dapat berjalan dengan biasanya, masih mengkonsumsi ASI atau air susu ibu. Ya, itu adalah definisi bayi. Selanjutnya, balita. Balita merupakan singkatan dari bawah 5 tahun. Masa balita biasanya sudah dapat berjalan, melompat, dan berlari. Mereka mulai pandai berbicara dengan orang lain. Anak-anak. Pada masa ini, anak-anak sudah mulai mandiri dan dapat melakukan pekerjaan ringan. Jadi anak-anak ini ya mungkin kalian bisa termasuk anak-anak. Pada masa ini anak-anak atau kalian sudah bisa mulai mandiri dan dapat melakukan pekerjaan ringan. Contohnya bisa sudah pakai baju sendiri, kemudian pakai sepatu sendiri, ya, dan lain-lain, atau mandi sendiri. Nah, ini pengertian dari anak-anak. Nah, selanjutnya setelah anak-anak itu masuk ke tahap selanjutnya itu remaja. Nah, remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Nah, pada masa ini ya, manusia mulai mengalami pubertas. Nah, ini inti dari materi ini, pubertas ya. Kemudian dewasa. Dewasa adalah masa ketika manusia sudah melewati masa pubertas. Nah, manusia dewasa sudah dianggap mampu berpikir, ya. Berpikir apa? Berpikir secara matang, ya. Sudah mulai berkeluarga dan memiliki keturunan, ya. Itu merupakan dari ciri makhluk hidup. Salah satunya itu adalah berkeluarga dan memiliki keturunan, ya. Kemudian lansia. Lansia merupakan singkatan dari lanjut usia. Pada masa ini manusia akan mulai beruban, ya. Kulit keriput, contohnya itu ya, ciri-cirinya. Kemudian massa otot dan tulang menurun, penglihatan dan pendengaran berkurang. Jadi pada lansia ini organ-organ atau alat indera ini mulai menurun, ya. Salah satunya tadi manusia akan mulai beruban, ya, rambutnya, kulit keriput, massa otot dan tulang menurun. Jadi kekuatan tenaga itu lansia sudah mulai berkurang, ya. Penglihatan dan pendengaran berkurang. Nah, itu ya. Kemudian membandingkan masa anak-anak dan remaja. Ya. Ciri fisik pada masa anak-anak secara perlahan akan menghilang dan ciri fisik pada masa pubertas akan mulai tampak. Jadi kita akan membandingkan ya antara ciri anak-anak dengan masuk ke masa pubertas. Nah, lihat ini mulainya aktifnya hormon terkait reproduksi pada masa remaja menyebabkan organ reproduksi mulai dan berfungsi dengan baik. Nah, ini suatu ciri bahwa dari anak-anak masuk ke masa pubertas. Yang pertama tadi, aktifnya hormon terkait reproduksi pada masa remaja menyebabkan organ reproduksi mulai dapat berfungsi dengan baik. Selain perbedaan ciri fisik, juga terdapat perbedaan pola pikir. Jadi, pola pikir anak-anak dengan pola pikir yang akan masa-masa remaja akan berubah juga. Ada perbedaan juga ya, anak-anak. Dan tingkah laku antar masa kanak-kanak dengan masa remaja. Itu perbedaannya. Kemudian, perbandingan ciri-ciri fisik remaja, laki-laki dan perempuan pada masa pubertas. Nah, ini bisa bandingkan atau bisa dilihat oleh kalian. Apa bedanya antara ciri fisik remaja laki-laki dengan ciri fisik perempuan pada masa-masa pubertas? Ya, pubertas.
Perbedaan ciri fisik terjadi karena terdapat perbedaan pada hormon yang mempengaruhi kematangan organ reproduksi masing-masing. Jadi anak-anak, perbedaan fisik ini disebabkan terdapat perbedaan pada hormon yang mempengaruhi kematangan organ reproduksi masing-masing. Nah, ciri fisik yang mulai tampak pada remaja laki-laki ini seperti jakun mulai tumbuh. Nah, jakun ini berada di pada tenggorokan. Nah, ini laki-laki ini ya biasanya tumbuh jakun, ya. Kemudian biasanya kumis mulai tumbuh, ada kumis, ya, ada janggut, dan suara lebih berat atau lebih besar. Jadi kalau anak-anak ya suara itu kecil, maka mulai kalau sudah masuk ke masa pubertas, maka suaranya itu mulai agak besar atau lebih berat. Selanjutnya, perubahan ciri fisik tersebut tidak terdapat pada perempuan. Memang beda ya, kalau laki-laki jakun tadi, kemudian suara lebih berat atau lebih besar pada laki-laki. Nah, perilaku sifat remaja pada masa pubertas, ya, perubahan perilaku dan sifat terjadi pada remaja yang mengalami pubertas. Remaja cenderung mengalami emosi yang berubah-ubah. Jadi anak-anak pada masa remaja ini, emosi ini mengalami berubah-ubah. Ya. Emosi yang berubah-ubah merupakan hal yang wajar, namun harus disikapi dengan bijak. Nah, apa saja yang harus dilakukan pada masa pubertas? Nah, yang pertama, lakukan kegiatan positif ya saat masa pubertas, seperti mengasah kemampuan, memainkan alat musik, melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, ya, itu akan menambah atau menjadikan masa-masa pubertas ini lebih baik. Ya. Nah, ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan lebih jelasnya seperti ini. Ya. Lihat anak-anak, ada bagan atau tabel yang sebelah kiri adalah ciri-ciri fisik remaja laki-laki, sebelah kanan ciri-ciri fisik remaja perempuan. Nah, ciri-ciri fisik pada remaja laki-laki, yang pertama, massa otot semakin bertambah, kemudian tubuh bertambah berat dan tinggi, jakun mulai tumbuh dan tampak, suara berubah menjadi lebih berat dan besar atau besar, ya. Biasanya tumbuh kumis atau tumbuh bulu-bulu di sekitar tubuh laki-laki, ya, di sekitar atau bagian-bagian atau bagian tubuhnya. Kemudian tumbuhnya jerawat. Jadi jangan heran anak-anak kalau laki-laki itu tumbuh jerawat atau muncul jerawat di dalam muka, itu merupakan suatu hal yang wajar. Berarti anak tersebut sudah mulai masuk masa-masa pubertas. Kemudian keringat semakin banyak. Jadi semakin banyak aktivitas, itu keringat semakin banyak. Kemudian ciri-ciri fisik pada remaja perempuan ini, ya, massa otot semakin bertambah, sama ya. Kalau dalam tubuh itu antara nomor 1 laki-laki dan perempuan sama, massa otot semakin bertambah, kemudian tubuh bertambah berat dan tinggi, suara berubah menjadi lebih nyaring ya pada perempuan, kemudian nomor 4-nya tumbuhnya jerawat sama ya pada laki-laki juga, dan keringat semakin banyak. Memang antara laki-laki dan perempuan hampir persamaan, ya, ada persamaan. Cuma kalau laki-laki itu kalau ada jakun ya tumbuhnya jakun, kalau perempuan ada tumbuhnya bagian-bagian tubuh yang lain, ya. Itu. Nah, untuk tugas kalian, mungkin tadi kalian sudah paham ya atau mengerti tentang ciri-ciri pubertas dan perkembangan
tubuh ya pada manusia atau perkembangan manusia. Nah, untuk tugas kalian, ayo ya silakan buat buklet tentang ciri-ciri masa pubertas. Itu tugas untuk kalian dan dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Nah, itu tadi tugasnya. Sekarang Bapak akan melanjutkan tentang bagaimana menjaga kesehatan remaja laki-laki pada masa pubertas. Yang pertama, kita itu harus mandi dan menggosok gigi secara teratur agar terhindar dari bau tidak sedap dan sakit gigi. Ya, jadi mandi ya, menggosok gigi itu harus dilakukan. Ya. Kemudian wajah dan rambut yang sering terpapar debu harus dijaga kebersihannya dengan mencuci secara rutin. Jadi rambut, wajah ya, itu harus mulai dibersihkan, harus dibersihkan secara rutin ya. Itu. Nah, selanjutnya pakaian yang digunakan sebaiknya yang menyerap keringat. Pakaian perlu diganti secara teratur untuk mencegah timbulnya jamur. Jadi pakaian juga ya harus teratur digantinya. Jangan sampai seharian ya kalian tidak ganti baju. Itu. Karena pakaian pun harus diganti dengan teratur supaya tubuh kita lebih bersih dan sehat. Nah, gunakan pakaian yang sopan dan disesuaikan dengan aktivitasmu. Nah, selanjutnya menjaga kesehatan remaja perempuan pada masa pubertas. Yang pertama adalah mandi, menggosok gigi, mencuci muka, dan mencuci rambut secara teratur untuk mencegah tumbuhnya bakteri atau jamur sumber penyakit. Hampir sama ya antara laki-laki dan perempuan yang nomor satu ini. Kedua, gunakan pakaian berupa rok atau celana serta atasan yang sopan. Pakaian yang digunakan sebaiknya dari bahan yang menyerap keringat. Jadi untuk perempuan ya, sama seperti pakaian yang dapat menyerap keringat seperti dari katun ya itu. Itu anak-anak untuk pertemuan hari ini tentang materi masa pubertas dan perkembangan ya. Mudah-mudahan materi itu dapat dipahami dan dimengerti oleh kalian, dan insya Allah minggu depan kita bertemu kembali dengan materi-materi yang lainnya ya. Semoga bermanfaat. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak dan pemirsa TV UPI, itu tadi materi hari ini yang sudah kita saksikan bersama. Bagaimana, sudah paham kan? Jadi, kesimpulan dari materi hari ini adalah yang pertama, pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran dan jumlah sel di dalam tubuh. Misalnya, berat tubuh kita saat usia balita berbeda dengan saat masa remaja. Sedangkan perkembangan adalah proses pendewasaan atau pematangan organ-organ tubuh manusia. Misalnya, bertambah atau berubah fungsi organ tubuh manusia. Yang kedua, tahapan pertumbuhan perkembangan manusia mulai bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Yang ketiga, ciri-ciri fisik pada masa anak-anak secara perlahan akan menghilang dan ciri-ciri fisik pada masa pubertas akan mulai tampak. Yang keempat, menjaga kesehatan pada masa pubertas, baik laki-laki maupun perempuan, harus dilakukan secara teratur. Anak-anak sekalian, untuk tugas yang tadi sudah Bapak berikan, silakan kalian bisa menulisnya di buku tugas masing-masing atau dibuat dalam buku masing-masing, dan nanti bisa kalian kirim fotonya dari setiap tugas
yang sudah dikerjakan oleh kalian melalui WhatsApp ke nomor Bapak. Anak sekalian, sekian pertemuan kali ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan walafiat dan tetap semangat untuk belajar serta menjaga 4M pada masa pandemi ini, yaitu selalu mencuci tangan dengan memakai sabun, menjaga jarak, memakai masker, dan menghindari kerumunan. Saksikan terus program pembelajaran jarak jauh setiap Senin dan Kamis pukul 9 sampai 12 waktu Indonesia bagian Barat hanya di TV UPI, Edukasi Generasi. Sampai jumpa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.